Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadi Safri Tizwala. Di sini saya akan melaksanakan praktek untuk tugas 2 pemrograman berbasis web, di mana di sini untuk tugas 2 itu melanjutkan pengerjaan aplikasi website bahan ajar Sita pada tugas 1. Namun pada tugas 2 ini saya diminta untuk menambahkan beberapa fitur pada halaman stok bahan ajar, lalu juga pada halaman tracking deliver order. Pada halaman stok bahan ajar ini diharuskan untuk ada tampilan dari kolom data dari seluruh stok bahan ajarnya, meliputi kode mata kuliah, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok, dan jumlah stok statik bahan ajar, serta statusnya. Kemudian terdapat fitur untuk mengedit stok bahan ajar, lalu terdapat fitur untuk melakukan filter dan sorting pada data stok, kemudian juga terdapat fitur filter stok, yaitu bisa memfilter atau memilih stoknya berdasarkan yaitu UT-nya daerah mana dan kode mata kuliahnya seperti apa. Kemudian juga terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok saja, yaitu kemudian terdapat fitur sorting yang menurunkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Terdapat fitur filter dapat diset ulang. Diterapkan fitur Vue.js di mana semua filter tidak perlu di-commit kembali, dan implementasi defend option. Lalu juga masih pada halaman stok menampilkan status dari stok bahan ajar. Statusnya itu yaitu jika statusnya aman menggunakan simbol apabila stoknya itu lebih dari safety stock. Safety stocknya itu akan ditentukannya itu 10. Kemudian memberikan status menipis apabila stoknya tidak memadai. Lalu memberikan status kosong jika stoknya telah habis. Oke, kita menuju terlebih dahulu pada manajemen stok. Di sini Oke, di sini saya sebelumnya sudah memasukkan beberapa codingan, dan codingan tersebut saya buat dalam bentuk JavaScript dengan nama file stock app. Oke, ini adalah codingan yang telah saya buat. Oke, di sini beberapa codingannya itu di sini untuk data penyimpanan variabel reaktif yang tadi, untuk data-data field yaitu terdiri dari kode mata kuliah dan sebagainya. Database utamanya yaitu ini kode-kode mata kuliah yang nanti akan saya tunjukkan pada dashboardnya. Kemudian juga nanti bisa dibaca secara real time dengan menggunakan perintah watcher. Di sini ya, untuk mengamati kolom pencarian kata kunci barang data stoknya. Kemudian terdapat kalkulasi dan penyaringan otomatis, yaitu nanti akan diakumulasikan seluruh kuantitas buku yang ada di stoknya, dan nanti akan terfilter secara tersendiri. Bagiannya berdasarkan nama, terus wilayah UT-nya seperti apa, lalu juga ada fitur safety stock, yaitu yang tadi, apabila stoknya lebih dari 10 maka stoknya aman, apabila kurang dari 10 maka stoknya menipis, dan jika 0 maka itu safety stocknya akan tulisannya kosong. Kemudian juga ada fitur pengurutan atau sorting datanya. Dari data stok itu berdasarkan judul, ada berapa stoknya, dan bagaimana harganya. Kemudian juga ada fungsi pemrosesan form pengisian jika ada penambahan data baru. Lalu juga menambahkan data baru itu berdasarkan kode, judul, UPBJJ, kategori, dan lokasinya. Lalu juga nanti ada fungsi tombol edit, nanti bisa untuk menambahkan stoknya, misalnya ditambah 10 buku sehingga nanti safety stoknya akan otomatis berubah. Lalu juga nanti bisa fungsi menghapus baris data modul dari manifest table. Jadi kalau misalnya stoknya setelah habis atau kita ingin menambahkan daftar stok buku baru, nanti ada fungsi editnya. Kemudian juga nanti ada fungsi filter untuk mengembalikan ke kondisi semula. Jika nanti misalnya safety stocknya sudah diganti, maka bisa di-reset lagi seperti awal. Lalu juga ada pembersihan kolom isian form formulir jika telah ada submit datanya. Oke, kita coba untuk menuju ke webnya. Kemudian kita buka pada informasi bahan ajar. Nah, tadi seperti yang diperintahkan dalam tugasnya, harus ada halaman stok bahan ajar. Ini adalah halaman dari stok bahan ajarnya. Kemudian harus ada kode mata kuliahnya, kategori UT daerah ini. Ada namanya dan juga kategorinya dari UPBJJ mana. Kemudian terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Terdapat fitur untuk melakukan filter sorting untuk mencari datanya, misalnya ingin wilayah mana, misalnya UT Bandung. Nanti muncul yang dari UT Bandung itu
yang ini. Kemudian juga misalnya ingin dari jumlahnya, misalnya ingin diurutkan berdasarkan nama barang, atau misalnya jumlah terkecil, atau misalnya dari harga termurahnya. Nah, kemudian di sini juga nanti bisa untuk ada filter mencari nama barangnya. Misalnya kita cari di sini pengantar bisnis. Nah, maka nanti yang munculnya hanya pengantar bisnis. Kemudian di sini juga harus terdapat filter yang menampilkan jumlah stok. Kayak di sini terdapat fitur yang menampilkan jumlah data stoknya. Kemudian juga terdapat indikator status safety-nya. Di sini apabila kosong, maka status safety-nya nanti aman atau tidak. Nanti dicarinya atau dipastikannya dengan tombol ini. Oke, nanti tertulis safety stock-nya apa, aman atau menipis. Kemudian nanti kita bisa reset kembali. Nah, ini misalnya lalu terdapat fitur yang berdasarkan tadi stok, judul dan harga. Oke, kemudian fitur set ulang tadi sudah. Kemudian juga misalnya kalau edit, untuk mengeditnya misalnya untuk menambahkan stoknya seperti ini, nanti otomatis bertambah 10, maka nanti safety stoknya akan statusnya berubah menjadi menipis secara otomatis. Lalu bisa dihapus kembali juga. Oke, nanti misalnya dihapus bisa. Kemudian kalau misalnya kita ingin menambahkan data baru juga bisa. Contohnya kita tuliskan, kemudian pilih daerahnya misalnya Kota Bandung. Lalu kategorinya sistem informasi. Lokasi raknya misalnya A04. Lalu jumlah stoknya ada berapa? Misalnya saya tuliskan jumlah stoknya itu ada 16 misalnya, harga satuannya 45.000. Oke, terus bisa ditambahkan stok. Oke, langsung muncul di sini nama dari stok barunya. Kemudian kita juga bisa langsung kalau misalnya ingin menghapus, lalu tambahkan dengan tombol ini. Oke, bisa kembali dihapus. Karena pengadaan untuk data stok berarti sudah selesai. Kemudian yang kedua yaitu untuk tracking delivery order. Pada tracking delivery order ini diminta untuk menampilkan status pengiriman delivery order bahan ajarnya seperti pada tugas praktik 1, tetapi memerlukan framework Vue.js. Lalu di sini juga harus ada fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru, di mana di sininya data yang perlu diisinya itu nomornya, nomor DO-nya, tetapi di sini harus ada tergenerate otomatis penomorannya yang terdiri dari DO, tahun berjalan, dan sequence number. Ini misalnya. Kemudian selanjutnya jika sudah ada data tracking terbaru, NIM-nya diisi secara manual, dan kemudian bahan ajarnya dipilih oleh pengguna. Elemennya misalnya web informasi kode paketnya dan nama paketnya. Lalu juga terdapat tanggal kirim dan total harganya. Oke, kita coba lihat dulu di sini pada tracking app. Untuk codingannya, di sini ada tempat penyimpanan dari data tracking bahan ajarnya. Kemudian untuk menambahkan inputan form, misalnya ingin menambahkan delivery order yang baru. Lalu di sini ada database utama di mana ada tracking delivery order yang tertera dengan nama Rina Wulandari. Kemudian juga dengan masih menggunakan Watcher. Di sini dapat memantau kolom ketikan pencarian. Misalnya nanti ada tulisan apakah sedang dilacak atau misalnya sudah selesai dalam pelacakannya. Kemudian juga ada kalkulasi otomatis yang tadi, yaitu harus ada nomor DO yang secara tergenerate langsung. Kemudian juga ada untuk bisa menambahkan atau memasukkan data baru dari hasil form ke database utama dengan secara manual. Oke, coba kita buka kembali pada bagian tracking bahan ajar. Nah, di sini sudah terdapat tadi yang Rina Wulandari itu dalam progresnya sudah selesai dan statusnya itu diterima. Nanti kita coba untuk melacak, namun sebelum itu kita harus mencoba untuk memastikan apakah bisa menerbitkan berkas delivery order baru. Di sini ketika kita ingin menambahkan DO baru, maka nomor DO-nya akan tergenerate secara otomatis.
Nah, di sini sudah ada nomor DO terbarunya. Sekarang saya akan coba memasukkan nama NIM saya dan nama nama saya. Nah, tadi kan akan ada tulisan misalnya penulisannya itu dalam progres apa. Nah, di sini tadi kan sedang dalam penerbitan DO baru, maka di sini akan ada status lalu ketika saya tambahkan terbitkan manifest DO nanti statusnya juga akan tertera di sini. Nah, sukses menerbitkan berkas baru. Nah, sini muncul untuk pengirimannya. Nanti bisa misalnya ingin karena misalnya ini sudah banyak datanya, kemudian bisa diketik secara manual. Nama dengan nomor delivery ordernya. Misalnya nah ini satu, oke. Langsung muncul di sini pelacakannya statusnya telah diterima. Nah, seperti itu. Oke, mungkin karena untuk penugasannya dari mulai halaman stok dan tracking order sudah selesai, mungkin saya cukupkan sekian untuk penjelasan dari pengerjaan tugas 2 dari saya. Saya Nadisa Fritizuala undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.